Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini, semoga kalian diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, serta umur yang panjang. Yang sudah like dan subscribe, semoga kalian masuk surga. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini Konas ingin membahas alur cerita Batu Gaib Prat terbaru ya geng. Apakah yang akan terjadi pada si Dot yang memberikan ide untuk menguburkan batu gaib itu di kuburan? Sedangkan setiap hantu penghuni yang merasuki Peyot dan Pak Alex meminta Pak Rungkat untuk kembalikan batunya. Wah, bisa-bisa kerasukan, masalah di kuburan juga ada penghuninya. Waduh, makin serem aja geng. Gimana ya kalau hantu gunung ketemu hantu di kuburan? Apakah yang terjadi ya fans Dot? Kayaknya ceritanya makin serem aja geng. Apalagi si Dot ajak geng 4G kubur batu itu di kuburan. Makin seru aja episode kali ini. Langsung aja teman-teman, simak alur ceritanya. Waduh teman-teman, cerita kali ini sangat seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar, serta umur yang panjang. Yang sudah like dan subscribe, semoga kalian masuk surga. Amin. Oke teman-teman, langsung saja kita nobar. Di episode terbaru ini, mungkin Konas akan membahas alur cerita Batu Gaib. Di sini dimulai dari korban Pak Alex yang keserupan, hingga sekarang korban kecelakaan. Batu Gaib ini memang membawa sial orang ya geng. Hai fans. Hari ini kita bahas part selanjutnya. Akan seperti apa, tonton sampai akhir ya. Oh ya, batu gaib itu sepertinya ada kodam, dan juga ada sosok laba-laba, sehingga sliding pengendara motor sampai oleng, dan tabrak mobil truk. Pengendara motor apakah hanya luka lecet sama pengendaranya teman-teman, ataukah sampai berat dan memakan tumbal? Ngeri juga ya. Tapi ini memang kisah nyata yang Bang Indra ceritakan ya teman-teman. Jadi kalian bisa petik kebaikan di judul kali ini. Jangan sembarangan ambil barang di alam liat yang bukan menjadi hak kita, ya kecuali dikasih oleh orang. Tapi itu pun harus kita pelajari, karena nggak mau kan dapat batu atau barang lain yang mengandung energi negatif. Lebih baik yang bermanfaat kita simpan ya. Kalau ragu mending jangan diambil ya teman-teman. Oke, kisah semalam menjadi titik puncak batunya akan dikembalikan ya, karena sudah banyak memakan korban. Bisa jadi dihancurkan, tapi ini ide yang akan berakibat fatal. Lebih baik bawa pulang aja ke tempat asalnya, walaupun harus naik gunung lagi. Tapi gak tahu juga ya teman-teman, mungkin mereka geng 4G akan kasih ke orang pintar, atau gimana? Kira-kira siapa yang akan melakukannya? Fans Doror akankah saat membawa batunya akan terjadi musibah pada geng 4G, ataukah berjalan mulus? Yang bisa tebak kasih tahu di kolom komentar. Tapi geng, di episode terbaru Prat 8 ini memperlihatkan kecelakaan truk sama pengendara motor. Sesusah itu geng 4G langsung bantu yang tabrakan. Sesusah geng 4G telepe ambulan sama Polika. Di situ si Dot lihat batu gaib itu tetlet tadi dekat batu lain. Balik cerita yang kocak memperlihatkan Pak Rungkat lagi sapu halaman rumah ya. Tiba penjual SD yang viral datang. Seru Pak Rungkat boroge dagangannya. Bukan ya, Pak Rundan borong, malah Pak Rungkat ikut yang lagi viral-viral di TikTok itu geng. Kocak banget geng. Di sisi lain Jin 4G bawa batu gaib itu ke teman si Robi, ya ke abang-abang yang tahu tentang batu itulah. Dan di situ mereka bilang, gimana nih bang, bagusnya batu ini kita gapain ya, soalnya batu ini sudah banyak makan korban, apakah kami pecahkan? Di situ abang itu jawab, gak boleh lah, itu bisa jadi sial semuanya. Ya, yang intinya kalian harus bawa pulang ke gunung, atau bisa dibilang ke tempat asalnya gitu geng. Waduh, makin berabe nih ya teman-teman. Menurut teman-teman gimana ya? Yang lebih baik buat ke semua orang. Di situ geng 4G pulang ke rumah si Peyot, dan si Peyot minta izin sama bapaknya. Di situ bapaknya gak izinkan mereka ke gunung lagi, karena dengan si Peyot pingsan ditambah keserupan. Di situ aja Pak Rungkat udah takut banget geng. Di situ si Dot punya ide baru. Kata si Dot, gimana kita kubur aja batu ini di kuburan. Di situ mereka langsung oto ke kuburan. Kayaknya ceritanya makin serem geng, apalagi dipakai kubur di kuburan segalak. Apakah mereka akan berhasil kubur batu itu di kuburan, atau gak? Coba teman-teman komen di bawah. Siapa tahu teman-teman bisa nebak sedikit ceritanya. Yang bisa nebak kalian hebat banget geng. Yuk teman-teman komen di bawah seperti apakah kelanjutan alur cerita batu gaib itu. Di episode kali ini, ceritanya gini geng. Setelah si Peyot pulang ke rumahnya dari gunung, di situ teman-teman si Peyot langsung pulang ke rumah masing-masing geng. Dan di situ si Peyot masih dalam posisi lemas, dan Pak Rungkat kira si Peyot sakit biasa. Ya biasa si Peyot masuk angin, tapi nyatanya si Peyot ada yang ikut. Ternyata itu ada sosok maklum halus yang diikutin si Peyot geng. Ya
si Peyot kebawa pulang, batu ajaib. Singkat cerita, Pak Rungkat pergi ke musola, mau sholat maghrib, dan si Peyot di rumah, dengan posisi sendirian. Di situ si Peyot masih dalam posisi tidur. Tiba si Peyot, mimpi dia masih di gunung, dengan sendirian. Di situ banyak makhluk halus, contohnya ada sosok pocong, dan raja hitam. Wah geng, nampaknya sangat serem geng. Dan singkat cerita geng, sehabis Pak Rungkat dari musola, Pak Rungkat langsung ke warung, mau beli obat buat si Peyot. Setelah Pak Rungkat sampai di rumahnya, langsung Pak Rungkat ke kamar si Peyot, tapi si Peyot gak ada geng. Kira-kira si Peyot kemana geng? Dan di situ Pak Rungkat cari si Peyot kemana-mana, tapi nyatanya si Peyot di dalam kamar Pak Rungkat. Di situ Pak Rungkat ngomong sama si Peyot, tapi nyatanya si Peyot diam aja geng. Setelah itu Pak Rungkat ambil nasi di dapur. Tiba-tiba pas Pak Rungkat mau kasih nasi, si Peyot yang ada di dalam kamarnya Pak Rungkat, si Peyot hilang geng. Ternyata si Peyot udah di kamar sendiri, tapi geng muka si Peyot kayak muka orang yang hilang di gunung itu. Muka si Peyot pucat banget geng. Kira-kira maklum apa yang ikut si Peyot? Coba teman-teman komen di bawah geng. Pokoknya ceritanya makin seru geng. Ada penampakan di mana-mana. Di sini si Peyot yang lagi enggak enak badan pun dimimpikan dengan kehadiran sosok-sosok yang menghuni di puncak sana. Alhasilnya si Peyot jadi kerasukan setan-setan dari gunung. Sepertinya semua ini gara-gara si Peyot yang membawa pulang batu gaib, atau dia kebawa pulang batu gaib. Walaupun GK sengaja, bisa jadi pas dia pinsa di puncak gunung, bisa jadi batu ajaib tersangkut si bajunya geng. Gini geng, barang siapa yang membawa pulang atau bersama dengan batu itu, maka ia akan terseret ke alam gaib. Kasihan sekali si Peyot. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya ya geng? Menurut teman-teman kenapa sih si Peyot bisa ganti baju dan pakai baju bapaknya? Secara baju itu kan baju zaman dulu ya geng. Apakah si Peyot kerasukan hantu kakek-kakek sehingga mempengaruhi si Peyot untuk memakai baju itu? Hal ini pasti membuat fans bertanya-tanya dan menebak-nebak. Kira-kira geng, kapankah geng 4G akan sadar bahwa itu bukanlah seutuhnya seorang Peyot, dan bagaimana bisa si batu gaib itu ada bersama si Peyot? Wahai fans pasti penasaran kan? Makanya tonton terus Desain. Oke geng, pelajaran untuk kita fans semua yang belum tahu tentang gaib, sebaiknya jangan simpan batu-batuan ya, karena kita enggak tahu batu itu mempunyai energi positif atau negatif. Syukur-syukur dapat energi yang positif. Fan pasti enggak mau terjadi kejadian mirip si Peyot kan? Semoga si Peyot baik-baik saja dan bisa kembali seperti dulu ya geng. Tidak disangka ketulusan Peyot menemani Robby ke puncak, berimbas Peyot akan sakit-sakitan. Gimana pendapat fans di part terbaru semalam? Seru enggak sih lihat si Peyot joget-jogetan begitu? Apa malah rasanya lebih seram ya, ketika lihat si Peyot yang kerasukan tiba-tiba menjadi marah karena musiknya mati begitu saja? Kelakuan si Peyot benar-benar di luar nurul ya geng. Pak Rungkat, bapak sendiri saja sampai dijambak sumpah nakak. Kira-kira untuk episode kelanjutannya, gimana nasib Pak Rungkat? Bagaimana ya fans setelah dijambak oleh jin yang merasuki tubuh si Peyot? Apakah Pak Rungkat akan dicekik lehernya juga? Semoga saja tidak ya geng, karena itu merupakan adegan yang berbahaya. Sebab baiknya ditiadakan fans pasti penasaran kan? Makanya tonton terus Desain. Oke geng, ternyata geng 4G yang sadar akan ketidakberesan yang terjadi pada sahabatnya pun membuat mereka melakukan upaya untuk membuat si Peyot sadar kembali dengan cara meminta tolong kepada Pak Ustaz. Nah geng, kalau menurut fan nih, apakah Pak Ustaz yang dibawa oleh geng 4G dapat mengeluarkan para jinnya yang ada di tubuh si Peyot secara permanen, ataukah hanya bersifat sementara? Setelah semua orang pulang maka si Peyot akan kerasukan lagi karena batu gaib itu masih ada di rumah. Pasti serem banget ya geng. Pak Rungkat sendirian hadapi hantu yang emosian. Syukur si Peyot tidak keluar dari rumah malam-malam sendirian ya geng. Oke geng, dari beberapa pertanyaan sebelumnya, kira-kira para fans bisa menebak enggak alur ceritanya untuk part terbaru? Atau kalian yang punya ide ekspektasi boleh tulis di komentar ya untuk kelanjutan ceritanya bagaimana. Dan seperti kita tahu alur cerita Desain enggak mudah ditebak ya geng. Yang mampu menebak berarti kalian pasti istimewa menurut fans. Mohon dimaklumi ya jika penguploadan videonya sedikit kemalaman, tapi tenang geng, penantian para fans akan terbayarkan dengan kelucuan dan serunya melihat Robby yang dijambak oleh si Peyot, ditambah lagi dengan si Robby yang ngompol di celana geng. Gila sih, kocak banget yaps geng. Kira-kira nih untuk part 4-nya, akankah terpecahkan teka-teki penyebab kesurupannya si Peyot geng? Dan bagaimana asal-usul penemuan batu gaib itu, serta apa hubungannya fans
Pasti penasaran kan? Makanya tonton terus. Desain geng. Untuk kelanjutan ceritanya akan seperti apa ya fans. Kira-kira apakah nanti Pak Rungkat akan diceritakan dan diperlihatkan oleh jin setannya geng? Ataukah si Peot akan membuat ular lagi di tengah malam? Wah, sepertinya cerita ini akan semakin seru ya fans. Jangan sampai si Peot membuat heboh warga kampung karena tingkahnya ya geng. Untuk semua fans yang bisa menebak kelanjutannya geng, kalian istimewa oke geng? Untuk kalian yang setuju jika si Peot lebih lama kerasukannya, kasih tahu di komen ya. Kita lanjut di kolom komentar. Sepertinya batu gaib yang sedang dibawa oleh Pak Rungkat ke rumah si Robby akan membawa masalah baru untuk mereka ya geng. Sebelum batu itu dikembalikan ke gunung, akankah ada korban kesurupan lain selain si Peot geng? Secaranya kita bisa lihat kalau hantunya itu ngikutin kemana arah batunya itu. Pertanda aura negatifnya, batu itu kencang banget, sampai-sampai membuat angin seribut-ributnya. Hai fans. Kira-kira akankah di malam itu mereka langsung membawa batu gaib itu ke orang yang punya keahlian spiritual geng? Sebut saja orang pintar. Lantas apa kata orang pintarnya geng? Fans. Pasti penasaran kan? Makanya tonton terus. Desain oke geng. Jika lengah sedikit dan terlambat pasti terjadi masalah baru di rumah si Robby ya geng. Kasihan anaknya si Aldo yang masih kecil jika terganggu ya fans. By the way geng, bersyukur banget si Peot sekarang sudah baikan. Pasti setelah dirinya sadar si Peon bertanya-tanya kenapa dirinya memakai baju bapaknya yang sudah tua itu, ditambah lagi semua pintu terkunci rapat, sehingga membuat si Peot semakin merasa cemas ya geng. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan dirinya? Kata si Peot geng. Oke fans. Kita main tebak-tebakan yuk. Kira-kira kelanjutannya siapa lagi yang akan kesurupan ya? Apakah Pak Rungkat karena dia yang mengantongi batu itu, ataukah anggota geng 4G lainnya? Ketik jawaban dan pendapat fans. Di kolom komentar ya. Untuk yang bisa menebak dengan benar, kalian hebat dan istimewa banget, bisa punya chemistry dengan Pak Badot. Oke geng, sampai di sini ya. Kita lanjut di video terbaru ya geng. Fans. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Bye bye. Yap teman-teman, jadi ceritanya Pak Rungkat ternyata baru tahu ya teman-teman kalau si Peot kesurupan itu gara-gara Peot mengambil batu dari gunung dan membawa ke rumah ya teman-teman. Ngeri banget ya teman-teman, di gunung itu karena membawa batu bisa aja gak boleh, apalagi dikantongin sampai ke rumah teman-teman. Dan semoga aja ya teman-teman batunya bisa segera dikembalikan ke gunung itu lagi ya teman-teman. Semoga kita semua ya teman-teman bisa mengambil hikmah di alur cerita batu gaib ini ya teman-teman. Kita bisa mengambil hal-hal positif yang ada di batu gaib ini. Keren banget alur ceritanya dan bikin kita semua penasaran ya teman-teman. Dan setelah batu gaib itu dibawa ke rumah si Robby, Kona, mereka lihat batu gaib itu. Kata Kona dan ini batu bisakenya. Tanpa mereka sadari itu adalah batu gaib ya teman-teman. Di situ sesudah mereka bahas soal batu gaib itu, tiba-tiba si Kona gak enak badan. Di situ si Kona mau pulang ke rumahnya. Kona dan pulanglah mereka berdua, dan Pak Rungkat sama Robby masih duduk di luar. Hujan lagi dan angin. Di situ Robby ajak Pak Rungkat masuk ke rumahnya. Kata Robby, Pak Rungkat duduk aja sama ayah saya mau ke kamar mandi dulu. Setelah itu Pak Rungkat langsung ke ruang tamu. Di situ Pak Alex lagi nonton TV. Pak Rungkat manggil Pak Alex, lagi ngapain? Pak Alex terlihat sangat dingin teman-teman, gak kayak biasanya. Tiba-tiba Pak Alex lihat Pak Rungkat dengan mata yang sangat tajam. Kelihatan wajah Pak Alex pucat dan putih baget. Kayaknya Pak Alex keserupan teman-teman. Di situ Pak Rungkat gak tahu. Nampaknya Pak Rungkat lihat Pak Alex biasa aja. Gimana itu kelanjutannya? Batu gaib itu apakah bisa segera dikembalikan sama geng Porgy? Jangan sampai ada korban-korban lain ya teman-teman gara-gara batu itu. Dan yang bikin ngeri ya teman-teman di endingnya itu, menurut teman-teman gimana? Apakah alur cerita batu gaib ini makin serem atau gak geng? Menurut saya pengen endingnya lebih serem lagi. Apalagi ditambah sama si Kona yang lucu dia. Kayaknya makin seru banget geng. Coba teman-teman komen di bawah, mau ending ceritanya serem atau gak geng? Episode kali ini banyak sekali adegan yang di luar nurul ya fans. Keren banget sih Pak Alex, bisa mode Spiderman. Mantap Pak Badot. Siapa nih di antara para fans yang kemarin merequest agar Pak Alex kesurupan gaya Spiderman? Wah gokil geng, terwujudkan idenya begitu juga. Untung ada si yang mau minta kunci rumah si Peot ke bapaknya. Disitulah si lihat Pak Alex yang sangat beda dari sebelumnya kesurupan. Dan di sini bisa kita lihat anaknya si Aldo sangat bahagia melihat kakeknya menjadi si Spiderman.
Dengan anaknya Aldo yang kelihatan senang banget, dihibur hantu kocak yang merasuki tubuh kakeknya. Hai fans. Apa suruh hantunya jadi baby sister aja ya, untuk bantuin si Dinda, jagain Bisma? Sepertinya ini bukan sembarangan hantu ya geng, kalau dengan anak kecil dia bisa perhatian begitu. Kayaknya ini hantu baik, tapi dengan orang dewasa seperti Robby dan Pak Rungkat, malah dijambak-jambak, dan dicekik-cekik. Ada apa sebenarnya teman-teman? Pasti fans. Penasaran kan? Makanya tonton terus. Desain oke geng, tapi seru juga ya geng, dengan alur ceritanya ini. Menurut teman-teman, gimana? Apakah kita minta bikin semua geng 4 gram kerasukan setan semua? Atau jangan geng? Untuk para fans. Yang ingin merequest dan menambah kelanjutan cerita di part berikutnya, kira-kira bakalan seperti apa fans. Bisa kasih tahu aja di kolom komentar ya geng. Kira-kira akankah Aldo menjadi korban jambakan selanjutnya geng? Ataukah mungkin Aldo dan Dinda lagi yang akan dirasuki? Ataukah hantu ini akan menjadi kodam anaknya Aldo dan Dinda ya geng? Sepertinya hantu ini suka dengan anaknya Aldo. Siapa nih di antara para fans. Yang memiliki kodam? Pasti seru ya geng punya kodam baik. Kalau untuk si Peyot apakah dia akan mengompol di celana fan. Pasti makin penasaran kan kelanjutan ceritanya. Seperti apa? Saksikan keseruan ceritanya nanti malam ya geng. Oke geng, kita lanjut di video terbaru ya geng. Bye bye.